maka yang pertama kita temukan adalah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali dalam lanjutan pembahasan kita tentang tafsir Al-Quran. Ini adalah video yang ketiga yang membahas tentang tafsir. Video sebelumnya kita sudah lihat pengantar ke tafsir. Sekarang kita masuk ke substansi dari penafsiran itu sendiri. Kawan-kawan semua, kalau dibuka lembaran Al-Quran, maka yang pertama kita temukan adalah surah Al-Fatihah. Tentu saja bukan ini surah yang pertama diturunkan. Biarpun ada yang berpendapat demikian. Seperti misalnya Syekh Muhammad Abduh. Tapi pendapat tersebut tidak populer. Hampir sepakat seluruh ahli tafsir bahwa surah yang pertama turun adalah yang dimulai dengan Iqra ataupun surah Al-Alaq. Surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Sepakat ahli tafsir bahwa surah ini terdiri dari 7 ayat. Tapi mereka tidak sepakat di dalam meletakkan posisi ayat yang 7. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat 1. Tapi sebagian yang lain mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat 1. Kita tidak perlu mempermasalahkan yang demikian, karena itu bukan hal yang substantif. Bisa-bisa saja kita setuju dengan pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua. Tapi yang jelas surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah ini adalah salah satu dari 5 surah dalam Al-Quran yang setelah kalimat basmalah ataupun bismillah dilanjutkan dengan kalimat alhamdulillah. 4 surah yang lainnya adalah Al-Quran, surah Al-An'am, yaitu surah yang ke-6. Kemudian surah Al-Kahfi, yaitu surah yang ke-18. Kemudian surah Saba, surah yang ke-34. Dan yang terakhir surah Fatir, yaitu surah yang ke-35. Dia disebut dengan surah Al-Fatihah karena dia adalah pembuka bagi ayat-ayat yang lain. Sahabat-sahabat semua, agak sulit kita menentukan apakah surah ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yasrib atau sebelumnya. Sehingga ada yang mengatakan surah ini adalah Makkiyah. Tapi sebagian ahli yang lain mengatakan surah ini adalah Madaniyah. Sekali lagi, hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita perdebatkan secara panjang lebar. Yang perlu kita lihat adalah bahwa surah Al-Fatihah telah turun. Dan surah Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran. Nampaknya seperti itu sikap kita yang tepat dalam melihat berbagai perbedaan pendapat menurut pakar-pakar tafsir. Demikian juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, apakah bismillahnya itu disirkan di dalam sholat yang jahar atau tidak dibaca sama sekali atau dibaca. Terjadi juga perbedaan pendapat. Hal-hal seperti ini sekali lagi tidak perlu kita peruncing karena ini hanyalah perbedaan dalam masalah furu'. Yang perlu kita lihat adalah bahwa dengan surah Al-Fatihah umat Islam bisa menyatu dari timur sampai ke barat. Kita lihat bahwa di seluruh dunia kita sepakat sebagai umat Islam bahwa surah Al-Fatihah pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang bagaimana teknisnya yang saya sebut di awal tadi terjadi perbedaan pendapat,
Itu adalah hal yang lumrah dalam penafsiran Al-Quran. Mari kita terus belajar, mudah-mudahan Al-Quran hadir dalam kehidupan kita, yaitu bisa mengarah kepada pikiran kita, bisa mengarah kepada hati kita, dan juga mengarah kepada tindakan kita. Demikian, terima kasih. Saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.